Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai khotbah di minggu yang kelima setelah Trinitatis pada tanggal 17 Juli tahun 2022 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi tema dalam ibadah minggu kita hari ini adalah Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara terkasih, ada sebuah berita inspirasi demikian. Ada seorang pria yang berprofesi sebagai pengusaha dari Amerika. Namanya John Davidson Rockefeller. Pada usia 33 tahun, dia sudah mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah. Seorang milioner, tepatnya pada tahun 1872. Dan pada usia 43 tahun, dia telah menguasai perusahaan terbesar di dunia. Dan pada usia 53 tahun, dia dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia ini. Tentu banyak orang berpikir bahwa dengan kekayaan yang ia miliki, maka ia mudah saja memiliki segala-galanya. Hidupnya tenang, penuh dengan ketentraman karena dia adalah orang yang paling kaya. Namun kenyataannya tidak. Kondisinya justru sangat mengenaskan. Dia menderita sebuah kelainan jiwa yang menyebabkan rambutnya menjadi rontok dan hidupnya tidak ada semangat. Selain itu, dia juga memiliki banyak musuh, sehingga dia harus mempekerjakan para pengawal selama 24 jam sehari. Dia mengalami kesusahan dalam tidur, tidak mampu tersenyum, dan tidak merasakan kenikmatan apa-apa dalam dirinya. Suatu kali dokter memprediksi bahwa hidupnya tak lama lagi. Media cetak pun sudah mempersiapkan tulisan untuk menyambut kapan hari kematiannya. Dalam situasi yang demikian, Rockefeller merenungkan, sungguh sadar bahwa manusia tidak akan pernah membawa sepeser pun dari hartanya ketika dia meninggal. Dia sadar dengan cara hidupnya yang selama ini jauh dari Tuhan. Akhirnya, sejak saat itu,
Rockefeller pun bertobat dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Sejak pertobatannya itu, hidupnya diubahkan. Dia banyak membantu gereja dan orang-orang miskin. Dia mendirikan yayasan yang bernama Rockefeller Foundation. Kelak dari dukungan dana yayasan tersebut, banyak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, seperti penemuan obat penisilin. Rockefeller pun bisa kembali menikmati hidupnya, dan prediksi dokter yang mengatakan usianya sangat singkat, ternyata tidak demikian. Rockefeller bisa menjalani hidupnya sampai usia 98 tahun. Ada perubahan yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupannya sejak dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Saudara terkasih, apa yang dialami oleh Rockefeller tersebut mirip dengan kisah Zakheus dalam Alkitab yang disebutkan dalam teks khotbah minggu ini. Saudara terkasih, perikop ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian kisah perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem. Sebagai puncaknya dalam kitab Injil Lukas ini, ditunjukkan bahwa keselamatan dari Allah ditawarkan kepada semua orang, termasuk kepada para orang berdosa, termasuk kepada para pemungut cukai. Hal ini menjadi bukti pernyataan Tuhan Yesus dalam Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Pada masa itu, pekerjaan sebagai pemungut cukai sangat dibenci oleh orang Yahudi karena mereka dianggap sebagai antek-antek orang Romawi yang memungut pajak lebih tinggi dibanding yang seharusnya. Tetapi bagi seorang pemungut cukai, kebencian dari orang lain atas mereka tidak jadi soal. Yang penting mereka meraup keuntungan sebanyak mungkin untuk memperkaya dirinya. Dalam teks khotbah ini dijelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus sedang memasuki kota Yeriko, Zakheus, sang kepala pemungut cukai itu, merasa tertarik untuk melihat Tuhan Yesus. Ternyata berita viral tentang Yesus juga menarik hatinya. Ada rasa ingin tahu baginya, bagaimanakah rupa Tuhan Yesus. Namun sangat sayang sekali, tubuhnya pendek. Ia tak mampu menjangkau untuk melihat Yesus. Akhirnya, ia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara agar dia dapat melihat Yesus dari pohon ara itu. Alangkah mengejutkan sekali. Ketika itu Tuhan Yesus di saat melintas tepat dekat pohon ara itu, di mana Zakheus sedang memanjat, saat itu juga Yesus melihat ke atas pohon itu dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara terkasih, apa yang tak pernah terpikirkan dalam benak Zakheus ternyata terjadi pada saat itu. Ia tak pernah menduga bahwa Tuhan Yesus akan bertamu ke rumahnya. Ia sadar dia seorang pemungut cukai yang dicap sebagai orang yang berdosa. Namun ternyata dia beroleh kesempatan untuk menerima Yesus, sang guru agung itu, hadir bertamu di rumahnya. Orang-orang Yahudi yang melihatnya saat itu menjadi kecewa. Mereka bersungut-sungut ketika melihat Yesus mau bertamu, mau datang ke rumah Zakheus, pemungut cukai, orang yang dianggap berdosa itu. Mungkin saja sikap dari orang banyak itu membuat Zakheus merasa kecil hati, karena secara tidak langsung orang banyak telah merendahkannya, menganggap dia tak layak berjumpa dengan Yesus. Tetapi ia tidak menyerah. Justru ia memakai kesempatan itu sebagai cara untuk mengakui segala dosa-dosanya. Dalam perenungannya yang mendalam, Zakheus berani berkata bahwa setengah dari harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya
ada sesuatu yang diperas dari seseorang akan ia kembalikan 4 kali lipat. Apa yang ia nyatakan itu adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Bagaimana mungkin seorang pemungut cukai yang biasanya menindas orang banyak, namun saat itu hidupnya benar-benar berubah. Adapun sikapnya itu direspon baik oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara terkasih, kisah hidup Zakheus, sang pemungut cukai, orang yang dianggap paling berdosa ini, mungkin adalah gambaran dari pengalaman hidup kita sebelum kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin saja masa lalumu penuh dengan dosa dan kejahatan. Saudara yang dahulunya hidup mengandalkan hikmat dan kekuatan sendiri, mengandalkan kekayaan, mengandalkan ego masing-masing. Namun dikala ada keinginan untuk bertobat atau keinginan untuk mengenal Tuhan Yesus, bisa saja orang lain tidak percaya. Mungkin di antara mereka ada yang mencibir, ada yang mengejek, ada yang menghina, bahkan mentertawai sikapmu untuk mau berjumpa dengan Yesus. Tetapi meskipun demikian, tetaplah tunjukkan perbuatanmu yang sesungguhnya. Jangan menyerah dengan segala keadaan. Lihat bagaimana Zakheus yang mau berjuang dengan cara memanjat pohon ara hanya untuk melihat Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Bukan hanya melihatnya, namun Yesus berkata kepadanya bahwa Yesus mau hadir ke rumahnya. Jemaat Tuhan, ketika ada niat untuk melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus, mencari wajah Allah dalam hidupmu, yakinlah sikap dan perbuatan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti akan merespon sikap saudara yang sungguh-sungguh ingin bertobat dengan cara anugerah Allah yang sungguh sangat besar itu, yang mau hadir dalam hidupmu. Bahkan ketika Zakheus menerima kehadiran Tuhan Yesus di rumahnya, dia sungguh-sungguh mau memberikan setengah dari hartanya dan mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang pernah ia ambil. Artinya, ada penyesalan yang sungguh dalam diri Zakheus. Ia sadar bahwa ia orang berdosa dan ia mau mengubah semuanya itu. Perjumpaannya dengan Yesus mengubah hidup Zakheus sekali untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Zakheus berubah adalah karena Yesus datang dan mencari Zakheus yang terhilang itu supaya dia diselamatkan. Saat ini ada begitu banyak orang yang berperilaku seperti Zakheus, penuh dengan keangkuhan, ketamakan, kesombongan, berlaku sesuka hati terhadap sesamanya. Beberapa karakter Zakheus, sang pemungut cukai itu, mungkin masih melekat dalam diri saudara hingga saat ini. Namun hari ini, karakter itu akan dibuang untuk selamanya, dikala engkau sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus hadir dalam hidupmu. Barang siapa mau percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya pasti akan diubahkan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan mencari dan menyelamatkan yang hilang juga menjadi tugas setiap orang percaya. Sebab kita adalah murid Yesus. Untuk itu, mari kita mencari dan menyelamatkan yang terhilang itu. Membawa mereka yang selama ini jauh dari Tuhan. Jangan pernah menghina, apalagi membenci orang yang berdosa. Jangan pernah menghina orang yang mau bertobat dalam kehidupannya. Namun, milikilah cara penyambutan Yesus kepada orang berdosa dengan mendatangi, merangkul orang berdosa itu agar dia diselamatkan. Saudara terkasih, inilah saatnya bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang telah datang ke tengah dunia ini,
yang telah mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang karena dosa-dosa kita. Kita telah beroleh keselamatan. Hidup kita ini diubahkannya, sehingga beroleh penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, hanya oleh karena kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Karena itu bersyukurlah, hiduplah dengan sungguh-sungguh dalam pertobatan yang sejati, dan persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah apa yang ada padamu dengan setulus hatimu kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih atas anugerahnya yang sungguh sangat besar. Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini, terimalah keselamatan itu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang sungguh amat besar, yang telah mengaruniakan Tuhan Yesus ke tengah dunia ini, yang mencari dan menyelamatkan kami yang berdosa ini, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Tuntunlah kami Tuhan, agar sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mengubahkan hati kami dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami sungguh-sungguh diubahkan sekali untuk selamanya, menjadi seperti Zakeus, beroleh damai sejahtera sukacita dalam hidupnya. Berkati ya Tuhan segenap jemaat-Mu di tengah-tengah persekutuannya dalam kehidupannya. Ketika mereka mendengarkan firman ini, kuasa-Mu lah yang hadir dalam hati mereka, sehingga sungguh-sungguh menyadari kasih Allah yang telah mencari dan menyelamatkan kami yang terhilang, agar berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuatkan kami Tuhan dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.